pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, doa akan Ibu pimpin sendiri. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang cerpen, di mana nantinya kita akan membahas dari jenis-jenis cerpen dan bagaimana cara untuk membuat cerpen yang lebih menarik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian semua pernah membaca sebuah cerpen? Pernah, Bu. Nah, karena kalian semua pernah membaca sebuah cerpen, maka dari itu kita akan membahas materi tentang bagaimana jenis-jenis cerpen, struktur cerpen, dan juga bagaimana cara membuat cerpen yang lebih menarik. Cerpen atau singkatan dari cerita pendek adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang ceritanya relatif lebih singkat. Kenapa dikatakan lebih singkat? Karena pada dasarnya cerpen ini hanya memiliki satu fokus permasalahan ataupun konflik. Nah, di dalam cerpen ini tuh terdiri dari struktur. Nah, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, siapa di antara kalian yang tahu apa saja sih struktur dari cerpen itu? Saya, Bu. Struktur cerpen itu ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda, Bu. Nah, tepat sekali. Jadi, struktur cerpen itu ada 4. Yang pertama, struktur orientasi. Yang kedua, struktur komplikasi. Yang ketiga, struktur resolusi. Dan yang keempat, yaitu struktur koda. Lalu, Ibu ingin bertanya lagi, siapa di antara kalian yang tahu ada berapa sebenarnya jenis-jenis cerpen tersebut? Saya, Bu. Cerpen terdiri dari 3, yaitu cerpen pendek, cerpen sedang, dan cerpen panjang. Nah, tepat sekali. Jadi, cerpen itu terdiri dari 3 jenis, yaitu cerpen pendek yang terdiri kurang dari 500-700 kata, lalu ada cerpen sedang yang memiliki 700 hingga 1000 kata, dan terakhir ada cerpen panjang yang memiliki 1000 hingga 10.000 kata panjang ceritanya. Baiklah anak-anak, karena Ibu tadi sudah menjelaskan tentang materi cerpen, nah sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk membentuk sebuah kelompok, di mana kelompok tersebut terdiri dari 4 orang anggota per kelompoknya. Baik, Bu. Nah, setelah kalian menentukan kelompok kalian masing-masing, silakan duduk sesuai dengan kelompok yang telah kalian tentukan. Karena kalian sudah menemukan dan duduk sesuai dengan kelompok kalian, maka Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tugas kelompok ini. Jadi, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat satu cerpen dengan menggunakan salah satu jenis cerpen yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalian Ibu bebaskan untuk memilih judul untuk cerpen kalian, dan Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit untuk kalian mengerjakan cerpen kalian. Nah, setelah kalian selesai nantinya membuat cerpen kalian, maka setiap kelompok harus mempresentasikan hasil dari cerpen yang telah kalian buat. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, karena waktu sudah melewati 30 menit dari yang Ibu katakan, maka dari setiap kelompok harus mempresentasikan hasil dari cerpen yang telah kalian buat. Untuk itu, Ibu akan memulai presentasi dari kelompok pertama. Untuk kelompok pertama, Ibu persilakan. Baik, Bu. Baiklah, terima kasih untuk kelompok pertama. Hasil cerpen yang telah kalian buat sangat bagus. Kalau begitu, mari kita lanjut ke kelompok kedua. Untuk kelompok kedua, Ibu persilakan. Baik, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok kedua. Nah, karena setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil dari cerpen yang telah kalian buat, untuk itu Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian.
Tugasnya yaitu kelompok 1 menganalisis struktur-struktur yang ada pada cerpen kelompok 2 dan sebaliknya, kelompok 2 menganalisis struktur-struktur yang ada pada cerpen kelompok pertama. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, karena semua sudah mengerjakan tugas individunya, sekarang Ibu akan memberikan penegasan sedikit tentang hasil cerpen yang telah kalian buat. Nah, untuk kelompok 1, kalian sudah bagus. Kelompok 1 membuat cerpen dengan jenis sedang. Kelompok 1 sangat bagus karena dapat membuat cerpen dengan menerapkan semua struktur yang ada pada cerpen di cerpen yang telah kalian buat. Terima kasih, Bu. Lalu, untuk kelompok 2, cerpen yang kalian buat sudah bagus, tetapi kalian melewatkan salah satu struktur cerpen pada cerpen yang kalian buat, yaitu di cerpen kalian tidak terdapat struktur koda. Nah, jadi untuk presentasi kali ini, kelompok 1 mendapatkan nilai yang bagus. Maka dari itu, Ibu akan memberikan kalian sebuah buku cerita. Nah, nanti perwakilan dari kelompok kalian bisa menjumpai Ibu di ruang guru. Baik, Bu. Dan untuk kelompok kedua, jangan berkecil hati ya, lebih giat lagi dalam membaca dan memahami struktur dari cerpen. Baiklah, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, maka marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kalau begitu, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya anak-anak, dan selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.